Halo sahabat baca dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran dalam video ini adalah kalian dapat mengevaluasi struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi dengan tepat. Materi pembahasan dalam video pembelajaran ini meliputi 1. Struktur teks deskripsi dan 2. Kata konkret dalam teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulisnya. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Bagian-bagian pemaparan teks deskripsi disusun dengan struktur yang sistematis, sehingga tujuan teks deskripsi tersebut dapat tercapai. Struktur teks deskripsi terdiri atas dua bagian, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum adalah pernyataan-pernyataan umum mengenai benda, objek, atau peristiwa yang akan ditulis atau dideskripsikan. Deskripsi umum mencakup identifikasi objek dan definisi objek atau peristiwa yang ditulis. Deskripsi bagian adalah penjabaran gambaran objek secara spesifik mengenai bagian-bagian benda, objek, atau peristiwa yang dideskripsikan. Perhatikan contoh berikut. Objek wisata Batu Dinding. Batu Dinding merupakan salah satu tempat wisata yang cukup keren di Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Batu Dinding ini berlokasi di sebelah utara kota Balikpapan atau berjarak 45 km. Sedangkan dari Samarinda berjarak 70 km ke arah selatan. Lokasi Batu Dinding berada tidak jauh dari Jalan Raya Soekarno-Hatta, Balikpapan, Samarinda. Tempat wisata Batu Dinding berupa tebing-tebing terjal menyerupai dinding buatan alam. Objek wisata ini disebut Batu Dinding karena bentuknya mirip dengan dinding. Pemandangan dari atas Batu Dinding ini begitu memesona, asri, dan sejuk, cocok dijadikan tempat menikmati matahari terbit maupun terbenam. Secara umum, area ini terdiri dari puncak bukit dengan ukuran kurang dari 5 meter. Beberapa batu menjulang lebar sekitar 1 meter. Berbentuk batu memanjang seperti kuda kurus dari selatan ke utara. Memiliki panjang kurang lebih 500 meter dan di sekelilingnya kita bisa melihat hutan yang rimbun. Pemaparan objek
dalam paragraf pertama tersebut merupakan bagian deskripsi umum karena mengungkapkan definisi objek wisata batu dinding. Definisi objek tersebut dapat kita identifikasi di bagian kalimat pertama. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan adanya penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan ialah. Pemaparan objek dalam paragraf kedua ini termasuk deskripsi bagian karena mengungkapkan secara spesifik gambaran fisik dari objek. Gambaran fisik objek tersebut dapat kita identifikasi dari kalimat-kalimat yang menyatakan secara detail gambaran fisik wisata batu dinding. Selanjutnya, perhatikan kutipan berikut. Menurut kalian, apakah termasuk dalam deskripsi bagian ataukah deskripsi umum? Berikan penjelasannya. Wisatawan harus menyusuri jalan petak tanah sejauh 4 km untuk mencapai ke tempat wisata batu dinding. Perjalanan hanya bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor roda 2. Itu pun hanya tiba di lokasi parkir kendaraan, dan sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 1 km, menyusuri pepohonan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto serta perkebunan warga. Buat kalian yang suka dengan wisata petualangan dan alam, tentunya wisata batu dinding dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu liburan kalian. Benar sekali, pemaparan objek dalam paragraf tersebut termasuk deskripsi bagian karena mengungkapkan secara spesifik gambaran suasana untuk menempuh perjalanan mencapai objek wisata batu dinding. Perlu kita ketahui juga bahwa isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada atau berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Penting untuk menyertakan kata konkret dalam sebuah teks deskripsi. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret berarti nyata yang ditandai dengan beberapa sifat seperti berwujud, dapat dilihat, dapat dirasa, dapat diukur secara fisik, dan sebagainya. Misalnya kata buku, meja, rumah, kuda, dan sebagainya. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh kalimat 1. Tempat wisata batu dinding berupa tebing-tebing terjal menyerupai dinding buatan alam. Jika kita cermati, dalam kutipan kalimat tersebut terdapat kata batu, tebing, dinding. Kata-kata tersebut merupakan kata konkret yang digunakan penulis untuk memberikan gambaran nyata terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh kalimat 2. Sementara di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka perahu tradisional. Kata perkampungan dan perahu dalam kalimat di atas juga merupakan kata konkret
yang digunakan penulis untuk memberikan gambaran visual secara nyata terhadap kondisi objek. Penggambaran objek secara nyata dengan menggunakan kata konkret tersebut akan lebih jelas lagi jika dipaparkan secara spesifik dengan menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian-bagian yang sekecil-kecilnya. Perhatikan contoh kalimat perincian berikut. Perjalanan menuju batu dinding dari tempat parkir kendaraan harus ditempuh dengan berjalan kaki lagi sejauh 1 km, menyusuri jalan setapak, Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto, serta perkebunan warga. Pembahasan tentang tata cara penulisan kalimat perincian dapat kalian nantikan dalam video pembelajaran berikutnya. Asesmen kegiatan belajar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap kegiatan belajar. 1. Apakah perbedaan antara deskripsi umum dan deskripsi bagian? 2. Buatlah contoh pemaparan deskripsi umum dan deskripsi bagian sebuah objek. 3. Sebutkan kata-kata konkret yang kalian gunakan dalam menyusun deskripsi tersebut. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan kebahasaan dan kemampuan literasi kalian. Jangan lupa berikan dukungan kalian terhadap video pembelajaran ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya di channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.